Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Astuti, peserta BIMTEK Kepala Laboratorium Angkatan 36 yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan virtual menggunakan aplikasi Iridium Chemistry Lab. Nah, pada kali ini, saya memilih KD tentang larutan penyangga, yaitu KD 4.12 membuat larutan penyangga dengan pH tertentu. Adapun judul percobaan adalah membuat dan menganalisis pH larutan penyangga. Tujuan dari percobaan ini, peserta didik mampu membuat dan menganalisis larutan penyangga berdasarkan perubahan pH yang terjadi pada penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan pengenceran dengan tepat melalui percobaan aplikasi Iridium. Untuk alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama itu gelas kimia 250 ml sebanyak 4 buah, kemudian gelas ukur 50 ml sebanyak 7 buah. Bahan yang digunakan adalah larutan asam asetat 1 molar, larutan natrium asetat 1 molar, dan larutan asam klorida 0,1 molar, larutan natrium hidroksida 0,1 molar, serta aqueous. Nah, untuk tahap pertama, di sini kita membuat terlebih dahulu larutan penyangga. Di sini kita membuat larutan penyangga baper atau larutan baper asetat. Kita ambil dulu di sini alat-alat yang akan kita gunakan. Pertama, kita ambil terlebih dahulu gelas kimia atau beker gelas itu yang berukuran 200 ml. Selanjutnya, gelas ukur yang berukuran 50 ml. Untuk membuat larutan penyangga, kita gunakan alat ini terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan juga bahan yang akan digunakan. Kita siapkan bahan yang digunakan di sini karena kita membuat larutan penyangga atau larutan baper asetat. Yang kita siapkan adalah larutan asam asetat. Asam asetat di sini termasuk asam lemah. Kita cari di Big acid, kita klik 2 kali, kita cari larutan asam asetat 1 molar. Nah, ini sudah nampak, klik 2 kali. Selanjutnya, kita cari lagi larutan natrium asetat. Natrium asetat merupakan garam, kita cari pada larutan garam. Natrium asetat. Nah, nampak ini kita ambil larutan natrium asetat 0,1 larutan natrium asetat 1 molar. Selanjutnya kita lakukan percobaan membuat larutan asetat, di mana fil kerjanya sudah tertera pada LKPD. Pada kesempatan kali ini juga saya tampilkan pada notepad. Cara membuat larutan penyangga asetat itu yang pertama, di sini kita sudah membuka aplikasi, sudah menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya yaitu kita tuangkan larutan asam asetat 1 molar sebanyak 30 ml ke dalam gelas ukur. Nah, di sini kita ambil gelas ukur. Kita klik gelas ukur, kita ambil larutan asam asetat sebanyak 30 ml. Di sini kita klikkan jumlahnya 30, kemudian tekan pour. Nah, di sini sudah terdapat 30 ml larutan asam asetat pada gelas ukur. Kita pindahkan.
Selanjutnya kita masukkan larutan asam asetat 30 ml ini ke dalam beker gelas. Ini beker gelas, kita masukkan ke sini. Cara masukkannya, tuangkan seperti biasa, tunggu muncul tanda warna hijau ini ya. Kemudian kita masukkan sebanyak 30 ml. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi larutan natrium asetat ke dalam gelas ukur. Kita masukkan sebanyak 30 ml juga larutan natrium asetat. Kita tentukan, masukkan jumlahnya di sini. Nah, jadi pada gelas ukur sudah terdapat 30 ml larutan natrium asetat. Selanjutnya, larutan natrium asetat ini kita masukkan ke gelas kimia yang sudah berisi 30 ml larutan asam asetat. Next, kita masukkan 30 ml. Nah, sudah tampak di sini pada beker gelas terdapat larutan penyangga baper, larutan penyangga atau baper dari asetat. Kita perhatikan, kita klik. Nah, di sini teman-teman dapat lihat pH-nya di sini pada pH meter itu pada suhu 25 derajat Celcius itu sebesar 4,76. Ini pH dari larutan baper. Ini kita sudah selesai dalam membuat larutan penyangga asetat. Selanjutnya berapa pH tadi kita masukkan hasil pengamatan kita pada tabel yang tersedia pada LKPD. Setelah selesai membuat asetat, kemudian kita uji. Kita uji dengan sedikit penambahan asam, basa, ataupun dengan pengenceran apakah pH ini berubah atau tidak. Atau sama sekali tidak berubah atau berubah sedikit. Di mana larutan penyangga adalah larutan yang ketika ditambahkan sedikit asam ataupun basa ataupun dengan pengenceran pH tidak berubah atau hanya mengalami perubahan sedikit. Kita buktikan bersama-sama. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian terhadap larutan baper asetat tadi. Bagaimana pH-nya ketika ditambahkan dengan sedikit asam, sedikit basa, dan dengan pengenceran. Nah, untuk itu kita siapkan terlebih dahulu alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan. Sebelum kita melakukan pengujian, kita harus terlebih dahulu membuat 3 gelas kimia yang berisi larutan baper asetat, sama seperti yang tadi. Itu kita siapkan dulu beker gelas 250 ml ini sebanyak 3 buah. Karena kita akan melakukan pengujian terhadap penambahan asam, basa, dan pengenceran, sehingga kita siapkan 3 buah beker gelas. Selanjutnya kita siapkan juga gelas ukur 50 ml. Pindahkan biar rapi. Selanjutnya kita siapkan bahan-bahan yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan 1 molar asam asetat, kita klik 2 kali. Kemudian kita juga menggunakan sama seperti tadi larutan natrium asetat. Tutup terlebih dahulu. Natrium asetat 1 molar. Kita pindahkan ke sini. Selanjutnya untuk penambahan asam, di sini kita menggunakan larutan asam kuat atau HCl.
0,1 molar. Selanjutnya kita juga menggunakan basa kuat larutan natrium hidroksida 0,1 molar. Nah, untuk pengeceran kita menggunakan Aquades. Penuh. Selanjutnya kita membuat terlebih dahulu larutan baper asetat sama seperti yang tadi. Kita ambil dulu gelas ukur, kita masukkan larutan asam asetat ini ke dalam gelas ukur sebanyak 30 ml. Next, sudah kita letakkan lagi. Selanjutnya kita masukkan larutan asam asetat tadi ke dalam gelas kimia. Ini letakkan terlebih dahulu ke sini. Selanjutnya kita masukkan ambil 30 ml larutan dari natrium asetat. Kita masukkan ke dalam, jadi larutan yang di pada gelas ukur ini, larutan natrium asetat pada gelas ukur, kita masukkan ke dalam larutan asam asetat yang sudah berada pada beker gelas sebanyak 30 ml. Nah, di sini kita sudah dapatkan larutan baper per satu. Ini larutan baper asetat yang pertama. Sudah kita dapatkan, kita lanjutkan lagi. Di sini kita bisa rename baper asetat yang pertama. Selanjutnya kita buat lagi larutan baper asetat pada gelas kimia. Nah, di sini kita ambil lagi 30 ml larutan asam asetat dengan cara yang sama seperti tadi. Kita masukkan ke dalam gelas ukur. Kita masukkan ke dalam gelas kimia atau beker gelas 30 ml. Selanjutnya kita masukkan lagi larutan natrium asetat sebanyak 30 ml pada gelas ukur. Kita masukkan ke dalam beker gelas yang telah berisi larutan asam asetat. Next, sudah dapat kita larutan baper asetat yang kedua. Kita rename. Ini larutan baper asetat pada gelas 2. Oke. Nah, di sini sudah nampak larutan baper asetat pada gelas 2. Selanjutnya kita buat lagi yang ketiga, larutan baper asetat kita ambil di sini terlebih dahulu beker gelas. Kita ambil 30 ml larutan asam asetat. Kita masukkan ke dalam beker gelas sebanyak 30 ml. Selanjutnya kita ambil lagi sebanyak 30 ml larutan natrium asetat. Kita masukkan lagi ke dalam beker gelas yang telah berisi larutan asetat tadi. Nah, sehingga didapatlah larutan baper asetat pada gelas kimia yang ketiga. Kita rename lagi. Asetat pada gelas ketiga. Oke, di sini sudah nampak kita 3 gelas larutan baper asetat. Sekarang kita akan melakukan pengujian pada sedikit penambahan asam, basa, dan pengenceran. Terlebih dahulu kita hapus dulu ya bahan-bahan yang sudah tidak digunakan lagi agar tidak penuh.
Nah, di sini bisa dilihat baper asetat yang pertama dapat dilihat pada pH meter di sebelahnya ini pada suhu 25 derajat Celcius itu pH-nya 4,76. Baper asetat yang kedua juga sama, di sini pada pH meternya tertera 4,76 pada suhu 25 derajat Celcius. Demikian halnya dengan baper asetat yang ketiga. Itu pH-nya juga sama 4,76. Nah, langkah yang pertama di sini kita akan melakukan pengujian terhadap penambahan asam. Nah, di mana di sini langkah kerjanya nampak pada notepad di sebelahnya. Itu kita tuangkan yang pertama tuangkan 10 ml larutan HCl 0,1 molar ke dalam gelas ukur. Ini untuk penambahan asam. Kita ambil gelas ukur, kita tuangkan 0,1 molar HCl itu sebanyak 10 ml. Oke. Sudah dapat di sini 10 ml larutan dari asam klorida atau asam Cl 0,1 molar. Langkah selanjutnya adalah tuangkan 10 ml larutan HCl ini ke dalam gelas kimia yang berisi larutan penyangga secara bertahap per 1 ml. Jadi secara bertahap per 1 ml kita lakukan agar kita bisa mengamati dan mencatat berapa pH setiap penambahan 1 ml dari 10 ml tadi. Nah, kita masukkan larutan asam klorida ke gelas baper yang pertama itu per 1 ml. Jadi setiap penambahan setiap penambahan asam klorida kita catat berapa pH-nya pada LKPD yang telah disediakan. Di sini 1 ml yang pertama itu pH-nya 4,75. Selanjutnya kita tambahkan lagi 1 ml yang kedua. pH-nya juga tetap 1 ml berikutnya pH-nya seperti tertera sampai 10 kali penambahan 1 ml. Setiap penambahan itu dicatat pH-nya pada pH meter sudah tertera. Nah, nampak di sini pH-nya 4,73. Jangan lupa untuk dicatat pada LKPD. Setiap penambahan per 1 ml sampai habis 10 ml tadi. Kemudian di sini kita ganti label ya. Kita ganti label, rename lagi agar tidak tertukar. Ini larutan baper asetat, rename larutan baper asetat ditambah dengan 0,1 larutan HCl 0,1 M. Oke. Selanjutnya pada gelas yang kedua itu kita lakukan penambahan basa. Caranya sama. Kita ambil lagi gelas ukur. Kita masukkan 10 ml larutan natrium hidroksida 0,1 M. Sini sudah terdapat 10 ml larutan natrium hidroksida. Kita masukkan ke dalam gelas kimia atau beker gelas yang berisi larutan baper asetat secara bertahap juga dari 1 ml. Kita lihat bagaimana perubahan pH. 1 ml, di sini pH awalnya 4,76, kita tambahkan, kita teteskan larutan natrium hidroksida 1 ml. Itu sudah tampak 4,76 juga, ini pH-nya pada suhu 5 derajat Celcius. Kemudian tambah tetes yang kedua, jangan lupa dicatat agar kita bisa melihat nanti perubahan pH-nya. Selanjutnya
sampai ke habis 10 ml. Perubahan pH. 7, 8, dan yang terakhir di sini pH-nya 4,79. Di sini kita rename lagi buffer asetat ditambah dengan NaOH 0,1 M. Oke. Selanjutnya kita lakukan pengenceran. Caranya sama. Pengenceran di sini kita menggunakan Aquades. Jadi kita tuangkan Aquades sebanyak 20 ml. Selanjutnya Aquades ini kita tuangkan ke dalam larutan buffer asetat pada gelas kimia per 2 mili. Kita amati bagaimana perubahan pH. Sebelum dituang tadi pH-nya 4,76. Di sini kita per 2 mili kita tambahkan. Nah, tampak sini pada suhu 25 derajat Celcius setelah tetes pertama 2 milinya, setelah kita tambahkan 2 mili pertama itu 4,76. 2 mili yang kedua sampai habis pada larutan dituangkan, sampai habis Aquades dituangkan pada larutan buffer asetat. Nah, di sini dapat dilihat pH-nya pada pH meter. Setelah habis, jangan lupa kita beri label. Di sini larutan buffer asetat tambah dengan Aquades. Buffer asetat tambah dengan Aquades. Oke. Nah, jadi di sini dapat dilihat bagaimana perbandingan pH. Tadi setelah dapat kita lihat pada percobaan untuk membuat larutan penyangga, pH awalnya adalah 4,76. 4,76 pH awal. Bagaimana pH ketika ditambahkan dengan sedikit asam, sedikit basa, dan pada pengenceran. Nah, kita klik adakah perubahan. Nah, di sini pada larutan buffer pada penambahan sedikit asam, pH-nya 4,73. Kemudian pada penambahan basa pH-nya 4,79 dan pada pengenceran 4,76. Jadi dapat diketahui bahwa benar adanya bahwa larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya ketika ditambahkan dengan sedikit asam, sedikit basa, dan pengenceran pH tidak signifikan berubah atau dapat bertahan pH-nya seperti pH semula. Dari 4,76 pH awal, ketika tambah asam 4,73, ditambahkan ketika ditambahkan basa 4,76 dan pengencer 4,79 dan pada pengenceran itu 4,76. Maka demikianlah percobaan virtual yang telah dilakukan. Di sini telah membuktikan bahwa larutan penyangga merupakan larutan yang bisa mempertahankan pH-nya ketika terjadi penambahan sedikit asam, basa, dan pengenceran. Hasil percobaan yang dilakukan itu dituliskan pada LKPD yang telah tersedia. Demikian dari saya. Jika terdapat kekurangan, mohon koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.